Pak Jokowi harusnya hadiri sidang, masih ada kesempatan untuk membuktikan. Pak Jokowi ini melanggar, harusnya dia sebagai korban yang dituduh, harusnya dia melapor. Pengadilan ini hasil nanti jangan dipercaya. Walaupun bebas tidak boleh dipercaya lagi. Kenapa? Sudah sempat ditahan berapa bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat Suban dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan sidang Suginur dan Bambantri, dan kali ini ada pernyataan yang mengejutkan dari para kuasa hukum Suginur, di mana kuasa hukum ini kemudian masih saja ngotot agar Pak Jokowi untuk kemudian hadir, atau paling tidak meminta kepada Mendiknas atau siapapun yang terkait agar membawa ijazah asli itu ke persidangan. Menurutnya masih ada kesempatan. Hal yang kemudian mengejutkan daripada pengacara ini karena meminta agar kita jangan percaya putusan pengadilan. Katanya bahkan sekalipun Suginur itu dibebaskan karena sudah ditahan. Menurutnya karena seharusnya Pak Jokowi sebagai korban harusnya melapor, atau paling tidak dia turut serta melapor supaya dia bisa dihadirkan di persidangan. Ini kan semakin kacau daripada cara berpikir ini pengacara. Padahal Suginur ini bersama Bapak Tri dituntut karena itu diduga menyebarkan berita bohong. Jadi tidak mesti harus Pak Jokowi yang kemudian harus datang melapor. Ngapain dia harus datang? Sementara yang mempersoalkan ini adalah Bambantri dan Suginur. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan daripada kuasa hukum Suginur dan Bambantri ini. Kayak Pak Jokowi berbalik-balik sungsang. Jadi penutup saya jadikan pembuka. Pak Jokowi tolong perintahkan kepada Mendiknas atau Kepala Dikti atau Rektor UGM untuk memperlihatkan ijazah asli di depan media televisi supaya rakyat Indonesia semua bisa meliput beserta media lainnya. Dan tolong rektor pasti harus ada universitas sebesar UGM, yaitu agenda wisuda pada tahun kelulusan tersebut. Tahun Pak Jokowi lulus tahun 85. Semua fakultas biasanya satu album, tidak mungkin tidak ada dan tidak mungkin hilang. Ada di Almasif atau rekan-rekannya pasti punya. Saya aja masih punya, swasta apalagi negeri. Nah, sekarang baru yang pembukaannya. Sebetulnya kita balik, kita tiru gaya Pak Jokowi, bahwa publik harus tahu bahwa kompetensi pengadilan ini sebetulnya tidak berwenang untuk mengadili Gus Nur, tidak penuhi persyaratan sesuai locus delicti, sesuai KUHP yang berlaku. Ingat, KUHP itu adalah undang-undang yang harus diberlakukan, ius consistem, hukum yang harus berlaku, hukum positif, dan ini digunakan oleh semua aparatur hukum, penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Harus dipakai, itulah panduannya, tapi tidak dipakai. Kedua, yang pasti-pasti saja bahwa Gus Nur ini sedang menjalankan hak publik, tidak patut dihukum. Ada perangkat undang-undang yang membolehkannya untuk melakukan ini. Itu yang kedua. Apa dasar hukumnya? Pasal 28 UUD 45, Undang-Undang tahun 9 tahun 98, Undang-Undang nomor 28 tahun 99, Undang-Undang nomor 39 tahun 39 tentang governance public, tentang keterbukaan informasi publik. Semua lengkap. Presiden itu pejabat publik harus bersih 100%. Harus bersih, ideal. Karena keburukannya bisa membuat role model negatif kepada masyarakat. Ketiga, bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini kita curigai adalah memasukkan ijazah. Itu publik tahunya seperti itu. Untuk seperti itu Pak Jokowi harusnya hadiri sidang, masih ada kesempatan untuk membuktikan, karena yang dicari dalam pengadilan itu kebenaran material. Datang ke sini, Pak Jokowi ini melanggar, harusnya dia sebagai korban yang dituduh harusnya dia melapor.
atau turut serta melapor sebagai saksi pelapor supaya beliau bisa dilibatkan. Ternyata tidak. Jadi ini pengadilan ini hasilnya nanti jangan dipercaya. Walaupun bebas tidak boleh dipercaya lagi. Kenapa? Sudah sempat ditahan berapa bulan dalam melaksanakan hukum publik, hak publik. Demikian, Pak Jokowi tolong hadir, berkesempatan hadir daripada beberapa kali lagi, hadir bawa ijazah kebenaran material warhead, kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Tunjukkan supaya orang warga negara ini bangga. Ternyata presiden punya ijazah asli yang bukan seperti itu dalam masyarakat. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh pengacara Suginur dan Bang Bantri. Dan bahkan dia lagi-lagi ngotot dan ngotot terus agar Pak Jokowi itu mau hadir untuk memperlihatkan ijazah asli. Atau paling tidak dia harus mengirimkan orang agar ijazah itu kemudian bisa diperlihatkan. Atau meminta agar diperlihatkan di media agar publik kemudian tidak curiga menurutnya. Bahkan dia juga mendesak pihak kampus yakni UGM, menurutnya sebagai kampus besar pastilah dia punya foto-foto wisuda Pak Jokowi agar katanya diperlihatkan, karena menurutnya pastilah dia punya dokumen-dokumen foto. Padahal teman-teman Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu itu sudah memperlihatkan foto-foto ketika Pak Jokowi ada beraktivitas semasa mahasiswa. Mereka memperlihatkan Jadi apalagi yang kemudian harus dipertanyakan. Di sisi lain sang pengacara ini juga menuntut karenanya bahwa pengadilan ini tidak berwenang soal locus delictinya. Hal lain juga yang disinggung oleh pengacara ini bahwa proses persidangan tidak mengikuti rambu-rambu KUHP, tidak mengikuti KUHP kita. Hal yang sebenarnya selalu dipersoalkan dari dulu hingga saat ini menjelang sidang putusan Suginur. Dan mengejutkan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum ini, karena menurutnya bahwa jangan percaya putusan pengadilan nanti, bahkan sekalipun Sugi itu katanya bebas karena dia sudah ditahan. Karena menurutnya bahwa seharusnya Pak Jokowi sebagai korban itu harusnya dia yang melapor, dia yang harus melapor karena dia yang korban, dia yang dituduh punya ijazah palsu, dia yang dicurigai punya ijazah palsu. Atau paling tidak menurutnya bahwa dia harus turut serta untuk kemudian melaporkan. Loh, kok yang mempersoalkan ini Bang Bantri dengan Suginur? Pak Jokowi tidak pernah merasa korban, karena dia punya ijazah asli. Ngapain harus melaporkan hal-hal yang tidak sesuai? Tidak mungkin melayani ocehan-ocehan daripada Bang Bantri dan Suginur, karena Pak Jokowi meyakini bahwa dia punya ijazah asli, dia pernah sekolah tamat, pernah kuliah dan tamat dan jelas. Nah, inilah kekeliruan daripada mereka-mereka ini Kalau nantinya membangun opini-opini seolah-olah bahwa Pak Jokowi tidak punya keinginan yang baik untuk membersihkan dirinya dari berbagai tuntutan atau tudingan ijazah palsu. Kan yang persoalkan ini Bang Bantri, yang persoalkan ini juga Suginur karena memanduna untuk bermubahalah. Dan kalau misalnya soal rakyat yang kemudian curiga, rakyat yang mana? Karena secara umum rakyat juga meyakini bahwa tidak mungkinlah orang yang sudah melewati banyak fase-fase kompetisi politik itu tidak memiliki ijazah asli. Jadi opini-opini seperti ini itu seharusnya sudah harus dijauhkan, apalagi sudah menjelang sidang putusan. Kita akan menunggu seperti apa nanti putusan hakim terkait dengan persoalan ini. Yang jelasnya bahwa pledoi sudah disampaikan oleh Suginur dan semua di situ sangat jelas bagaimana Suginur melakukan pembelaan terhadap dirinya, tetapi pada akhirnya nanti hakimlah yang akan memutus. Hakim itu bebas mandiri dalam memutus setiap perkara yang diperhadapkan kepadanya. Kita akan menunggu seperti apa nanti putusan hakim. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.